Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk membuat iklan sendiri ya. Kita akan mencoba untuk membuat iklan sendiri ya. Nah, gimana sih cara kita untuk membuat iklan sendiri? Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat iklan gitu ya. Nah, ada 3 nih yang harus kita perhatikan. Cara membuat iklan yang baik dan efektif ya. Iklan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas ya, memiliki sasaran yang jelas ya, menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian ya. Nah, iklan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas ini maksudnya jadi kalimat iklan itu tidak harus bertele-tele atau tidak harus panjang ya, tetapi tidak dimengerti gitu. Tapi harus dengan kalimat yang singkat dan jelas gitu ya. Nah, yang kedua memiliki sasaran yang jelas ya. Jadi harus jelas tuh iklannya ditunjukkan untuk siapa. Untuk anak-anak, berarti bahasanya harus pakai bahasa anak-anak kan. Gambarnya juga harus menarik anak-anak. Kalau untuk masyarakat ya berarti bahasanya pun disesuaikan gitu, sesuai dengan tujuan masyarakat, tujuannya gitu. Dan yang dewasa pun sama gitu. Jadi harus sesuai dengan sasaran atau tujuan ya. Mengutamakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian ya. Jadi harus ada kalimat utamanya atau kata kuncinya gitu ya dari iklan tersebut supaya mudah untuk dipahami dan juga menarik gitu. Kalimat utamanya harus kalimat utama yang menarik gitu supaya mudah diingat gitu untuk yang memperhatikan iklan tersebut ya. Langkah membuat iklan ya, iklan cetak yang menarik adalah yang pertama buat layout. Apa sih layout? Itu tata letak. Jadi dibuat tuh mau disimpan gambarnya di mana, mau tulisannya disimpan di sebelah mana. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, itu membuat tata letaknya gitu yang sederhana dulu gitu, atau sketsanya lah kayak gitu. Mau buat iklannya seperti apa. Yang kedua, buatlah gambar yang menarik dan kreatif ya. Jadi dalam iklan tersebut harus ada gambarnya kan, supaya mudah untuk dipahami, supaya menarik perhatian. Nah, gambarnya pun harus menarik gitu ya, supaya orang memperhatikan. Nah, yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat, jelas, dan dapat menarik perhatian ya. Jadi kalimat iklannya itu yang menarik perhatian dan mudah diingat gitu di saat kita mendengar satu iklan atau membaca satu iklan, langsung terngiang-ngiang tuh, maksudnya diingat terus gitu kata-kata iklannya gitu, karena kata-kata yang menarik. Nah, buatlah iklan yang terakhir, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat gitu. Jangan susah-susah, jangan panjang-panjang gitu. Buatlah bahasa yang mudah dimengerti gitu, diingat oleh masyarakat atau yang menyimak iklan tersebut. Kayak gitu ya. Itu adalah langkah-langkah membuat iklan cetak yang menarik gitu ya. Harus memperhatikan poin-poin itu saat kita membuat iklan. Nah, seru ya kalau misalnya kita bisa membuat iklan sendiri gitu. Nah, membuat iklan itu perlu kerjasama gitu. Lebih menarik dilakukan dengan kerjasama ya. Kerjasama dalam keberagaman adalah kerja kelompok ya kan. Ini contohnya seperti 3 anak ini gitu ya, yang sedang kerja kelompok gitu ya, bekerja sama dalam membuat iklan layanan masyarakat. Meskipun mereka memiliki budaya yang beragam, tetapi mereka tetap bekerja sama dengan baik, ya kan? Beberapa manfaat dari kerja kelompok. Nah, kalian pasti suka kerja kelompok kan? Kalau misalkan di sekolah. Nah, kerja kelompok itu ternyata punya manfaat. Yang pertama itu pemersatu budaya yang beragam, ya. Jadi perbedaan kalian dengan teman itu bisa dipersatukan kalau misalkan kita senang bekerja kelompok. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Iya ya, kalau dikerjakan bersama-sama. Dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok. Nah, ya ini juga tuh, itu adalah manfaat dari kerja kelompok. Nah, kamu pasti telah mengetahui keberagaman budaya Indonesia. Di antaranya pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, tarian tradisional, dan makanan khas daerah. Karena Indonesia ini beragam kan, banyak sekali perbedaannya. Nah, salah satunya keberagaman budaya daerah yaitu adalah alat musik. Ya, alat musik daerah juga kita memiliki keragaman gitu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai alat musik daerah ya. Nah,
alat musik daerah dari daerah kalian apa? Nah, hari ini kita akan bahas ya. Nah, yang lupa alat musik daerahnya apa, kita akan bahas kembali gitu ya. Terima kasih yang masih mengingat macam-macam alat musik. Yang lupa, kita bahas kembali. Oke? Nah, kalian tahu apa itu alat musik? Alat musik ya. Alat musik adalah suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan yang menghasilkan musik gitu ya. Jadi instrumen gitu yang dibuat atau dimodifikasi gitu, alatnya ya. Nah, kalau misalkan alat musik daerah, apa itu alat musik? Nah, ini kita bahas alat musik daerah. Berarti alat musik daerah itu apa? Nah, jadi alat musik daerah dikenal dengan nama alat musik tradisional, ya kan? Alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah yang digunakan untuk mengiring lagu-lagu daerah asalnya. Berkembangnya alat musik tersebut biasanya secara turun-temurun ya, turun-temurun. Nah, sekarang tahukah kamu apa fungsi alat musik daerah? Nah, kita belajar fungsi ya, fungsi dari alat musik daerah. Fungsi alat musik daerah tidak hanya untuk mengiring pertunjukan, tetapi beberapa alat musik bisa menjadi bukti sejarah maupun sarana edukasi bagi masyarakat. Jadi alat musik itu menjadi ciri kalau misalkan nenek moyang kita tuh bisa membuat ini loh, alat musik ini daerah kita tuh bisa membuat ini gitu. Nah, itu jadi ciri khas gitu. Mari mengenal alat musik daerah beserta asalnya. Nah, Ibu akan tunjukkan beberapa alat musik ya. Ini ada rapai dari Aceh ya. Ya, dimainkan dengan cara dipukul ya. Ini adalah alat musik daerah dari Aceh. Lalu ada talempong dari Sumatera Utara, dimainkan dengan cara dipukul. Ya. Terus ada saluang ya. Saluang ini dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup gitu kayak suling ya. Lalu berikutnya ada akordeon dari Riau ya, dimainkan dengan cara ditekan, ditarik, didorong gitu ya. Itu ada buat nyimpen tangan kan di situ. Nah, itu dari Riau. Nah, ada gambus dari Kepulauan Riau. Ya, tadi dari Riau, sekarang dari Kepulauan Riau, dimainkan dengan cara dipetik ya. Lalu ada genggong ya dari Jambi ya, dimainkannya dengan cara ditarik dan diulur, ditarik dan diulur. Terus ada burdah ya dari Sumatera Selatan, dimainkan dengan cara dipukul ya. Lalu ada gitar gambus ya, ini dari Bangka Belitung ya, dimainkan dengan cara dipetik ya, seperti gitar. Nah, dol dari Bengkulu nih, dol dari Bengkulu, dimainkannya dengan cara dipukul ya. Selanjutnya ada cetik. Nah, ini cetik dari Lampung ya, dimainkan dengan cara dipukul juga nih ya. Nah, ada tajidor dari DKI Jakarta. Nah, dimainkannya dengan cara ditiup ya. Mungkin kalian pernah lihat ya. Nah, lalu ada kecapi. Nah, ini nih dari Jawa Barat ya. Kecapi dari Jawa Barat, dimainkannya dengan cara dipetik tuh. Nah, selanjutnya ada angklung ya. Angklung juga masih dari Jawa Barat ya, dimainkan dengan cara digoyangkan. Ada yang pernah main angklung? Ya. Angklung gubrak. Nah, kalau tadi angklung, sekarang angklung gubrak itu dari Banten ya, ukurannya lebih besar. Dimainkannya sama dengan cara digoyangkan. Ya. Terus ada gamelan. Gamelan dari Jawa Barat juga, dimainkan dengan cara dipukul ya. Ini ada gamelan Jogja juga, gamelan Yogyakarta, dimainkan dengan cara dipukul ya. Ada gamelan Jawa Timur ya, jadi ada beberapa daerah dimainkan dengan cara dipukul. Sama, gamelan tuh cara mainnya dipukul, cuman dari daerah mana-mananya berbeda gitu ya. Selanjutnya adalah sarunai ya. Sarunai ini berasal dari Nusa Tenggara Barat
ya. Dimainkannya dengan cara ditiup ya, dengan cara ditiup. Selanjutnya ada sasando ya. Sasando ini dari Nusa Tenggara Timur, dimainkannya dengan cara dipetik ya. Terus ada tuma ya. Tuma ini dari Kalimantan Barat ya, dimainkannya dengan cara dipukul. Nah, selanjutnya ada garantung, dimainkan dengan cara dipukul dari Kalimantan Tengah ya. Lalu ada agung ya, agung ini dari Kalimantan Selatan, dimainkannya dengan cara dipukul ya. Lalu ada sampe dari Kalimantan Timur ya, dimainkannya dengan cara dipetik ya. Lalu ada gambang ya, gambang dari Kalimantan Utara ya, itu dimainkannya dengan cara dipukul juga. Terus ada kolintang. Nah, ini ada di halaman 42 nih. Kolintang itu dari Sulawesi Utara, dimainkannya dengan cara dipukul. Nah, ini kecapi. Kecapi ya, ini dari Sulawesi Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Nah, ada ganda dari Sulawesi Tengah ya, dimainkannya dengan cara dipukul. Lalu ada lando-lando ya, ada lando-lando dari Sulawesi Tenggara, dimainkannya dengan cara dipukul. Terus ada keso-keso dari Sulawesi Selatan ya, dimainkannya dengan cara digesek ya. Terus ada popalo ya dari Gorontalo ya, tuh dimainkannya dengan cara dipukul ya. Terus ada cukolele ya, itu dari Maluku, dimainkannya dengan cara dipetik. Lalu ada tifa ya, tifa toto buang tuh, dari Maluku Utara ya, dimainkannya dengan cara dipukul. Ada tifa dari Papua Barat ya, itu dimainkannya dengan cara dipukul juga ya. Nah, ini beberapa alat musik yang ada di daerah ya, di Indonesia gitu. Nah, ini sangat penting nih kita ketahui gitu, karena untuk melestarikan budaya kita. Nah, di halaman 43 di situ ada beberapa alat musik daerah ya. Ada yang A, B, C, dan D. Dari yang Ibu sudah jelaskan, kalian tuliskan apa itu alat musiknya ya. Di halaman 43-nya, ini halaman 43 ya. Di halaman 43-nya nama alat tulisnya alat musiknya disebutkan, asal daerahnya disebutkan, dan kalian juga menjawab pertanyaan ya. Kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Apa perbedaan antara alat musik A dan B ya, perbedaan alat musik C dan D gitu ya, dan sebutkan alat musik khas daerah tempat tinggal kalian dari apa yang sudah Ibu paparkan. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.